Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin tutup TPS ilegal di Jalan Raja Wali. Pemerintah Kabupaten Tapin tertibkan PKL di bahu jalan. Dinas Perdagangan Hulu Sungai Selatan kumpulkan pemilik pangkalan LPG untuk kendalikan harga LPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Selasa 7 April 2026. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya, Lani Wardana, dan inilah Kalimantan Selatan hari ini untuk Anda. Ya, saudara, kita awali informasi di Kalimantan Selatan hari ini. Tumpukan sampah yang meluber di sepanjang Jalan Raja Wali tembus Lingkar Selatan menjadi perhatian masyarakat sebab menimbulkan bau tidak sedap serta menyulitkan akses lalu lintas bagi warga yang melewati jalan tersebut. Tempat pembuangan sampah atau TPS ilegal ini telah ditutup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Beginilah kondisi sepanjang Jalan Raja Wali tembus Jalan Gubernur Subarjo yang dipenuhi dengan sampah rumah tangga yang berserakan di sepanjang bahu jalan. Kondisi tumpukan sampah ini menimbulkan bau tidak sedap serta mengganggu aktivitas pengguna jalan dan lingkungan sekitar. Sepanjang jalan ini hampir 100 meter merupakan TPS ilegal yang sudah lama dijadikan tempat pembuangan oleh warga sekitar. Lantaran TPS resmi memiliki jarak yang cukup jauh. Upaya penanganan telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin pada Senin lalu. Petugas melakukan pembersihan dengan mengerahkan 4 truk fuso untuk mengangkut sampah dari lokasi ini. Meski demikian, proses pembersihan belum sepenuhnya tuntas. Masih terdapat sisa-sisa sampah di beberapa titik yang memerlukan penanganan lanjutan. Dipadahi kalau jangan membuang sini lagi, minta tolong ke tenang masyarakat di sini dikasih tahu sudah supaya kada membuang sini lagi, soalnya kan ini sudah ditutup dari kemarin. Tapi masih ada lah Bu sampah-sampah baru atau yang memang ada baru yang belum tahu, ada yang belum tahu kan orang sebagian aja yang tahu, soalnya baru ditutup, jadi sebagian tuh masih belum tahu. Ditutupnya sejak kemarin kah? Sejak kemarin aja baru ditutup. Biasanya kan masyarakat di sini membuang di Lingkar Selatan sudah tutup. Jadi di sini tumpuannya membuang orang. Karena di sini ditutup Bu, masyarakat dialihkan kemana buat membuang sampahnya Bu? Ini tuh jauh Bang, di Lingkar Selatan sana, para Alfamart situ aja yang terdekat. Tapi lumayan jauh dari sini membuangnya ke sana. Tempat pembuangan ini sudah lama lah Bu ada di sini. Sudah. Kalau di sini banjir gimana Bu sampah-sampahnya? Sampahnya kada sampai ke jalan mana cuma di situ yang agak pendek nah situ pokoknya sini masih kering Bang. Di sisi sedikit aja Bang, soalnya situ tadi kesumpat. Nah di situ yang yang mengapung sampahnya. Untuk mencegah terjadinya penumpukan kembali, petugas Dinas Lingkungan Hidup disiagakan di lokasi ini. Mereka bertugas mengawasi dan menjaga agar warga tidak lagi membuang sampah sembarangan. Selain itu, petugas juga memberikan arahan kepada masyarakat agar membuang sampah ke tempat pembuangan yang telah ditentukan. Ya, saudara, kondisi sulit kini tengah dirasakan oleh para pedagang plastik di Pelaihari. Pasalnya, harga plastik terpantau naik tajam hingga 2 kali lipat yang mengakibatkan aktivitas penjualan menurun drastis. Kenaikan harga kantong plastik di kawasan Jalan Paritmas dan Pasar Bawah Pelaihari terjadi secara bertahap namun sangat cepat. Informasi dari pedagang, kenaikan bermula dari 5% hingga kini menembus angka 40-60%. Sebagai contoh, plastik jenis es batu atau bawang yang semula Rp6.500 kini melonjak menjadi Rp12.000 per bungkus. Bahkan dalam satu hari, harga dapat berubah pada pagi dan sore hari.
PE dari ini awal kan ini. dari Kalau awalnya PE berapa? Kalau PE ini, kalau sekarang kan sudah 1 juta lebih. Oke. Kalau harga normal kan 900-an aja. Ini kan 1.330.000. Biasa yang dipakai kan seperti ini, PE. Ini kantongan hitam, tanggung kecil, semua. Kalau ini kan 1 juta, harganya naik juga. Oh iya. Hampir sama semua. Hampir seluruh jenis plastik, mulai dari jenis PE hingga kantong hitam mengalami kenaikan serupa. Kondisi ini memaksa para pelaku UMKM dan masyarakat untuk membawa kantong belanja sendiri demi menekan biaya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Kelurahan Rantau Kiwa bersama dengan Satpol PP Tapin lakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang bahu jalan. Penertiban ini dilakukan karena para pedagang semakin memakan bahu jalan saat berjualan. Puluhan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Hasan Basri, Kelurahan Rantau Kiwa ditertibkan. Penertiban dilakukan karena sejumlah fasilitas dagang seperti payung dan lapak yang digunakan pedagang dinilai berpotensi membahayakan. Tidak hanya bagi para pedagang, namun juga bagi pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut. Penertiban dilakukan langsung oleh pihak Kelurahan Rantau Kiwa bersama dengan Satpol PP Kabupaten Tapin. Proses penertiban berlangsung kondusif karena pihak pedagang mengerti dan mau menggeser lapak jualannya. Lurah Rantau Kiwa Dwi Suryanto mengatakan, pihaknya melihat jualan para pedagang kaki lima semakin maju ke bahu jalan dan menimbulkan bahaya bagi mereka dan pengguna jalan. Alhamdulillah hari ini tanggal 25 Maret 2006, kami dari Kelurahan Kupang dengan dibantu dari Pol PP Tapin, Pak Ahmad dengan kami melakukan penertiban para UMKM jual lapang yang masuk di wilayah Kelurahan Rantau Kiwa karena payung mereka ini masuk ke badan jalan. Hari ini kami tertibkan untuk dimundurkan sehingga pembeli dan penjual serta pengguna jalan tidak merasa terganggu dan merasa demikian harapan kami para UMKM tambah sehat, tambah sejahtera, dagangannya tambah berpayung dan pembeli pun selamat dari kecelakaan yang tidak kita inginkan. Tapin sehat, Tapin lagi. Salah seorang pedagang Ridwan mengatakan, dirinya mengerti penertiban ini untuk membantu para pedagang agar tidak membahayakan pembeli. Mewakili seluruh pedagang berterima kasih kepada Bapak Lurah dan Bapak Satpol PP yang telah menertibkan kami yang pinggir badan jalan. Ya, itu aja semuanya. Terima kasih. Para pedagang juga dihimbau tidak lagi mendekati jalan raya pada saat berjualan. Cukup di area yang telah ditetapkan. Pasca berakhirnya masa angkutan Lebaran, keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan tiket pesawat menuju Banjarmasin justru mencuat. Tingginya permintaan tiket membuat ketersediaan kursi menuju Bandara Syamsuddin Nor kosong. Pemandangan di terminal kedatangan Bandara Internasional Syamsuddin Nor masih menunjukkan aktivitas yang padat. Meski posko Lebaran telah ditutup, penumpang yang datang ke Banjarmasin terpantau masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat. Pihak otoritas bandara mencatat, selain itu karena masa extra flight atau penerbangan tambahan sudah berakhir, kursi yang tersedia kini menjadi terbatas dan menjadi rebutan para calon penumpang. Hal ini sekaligus menjawab keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan tiket pesawat menuju Banjarmasin dalam waktu dekat atau secara mendadak. General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nor Stepanus Milyaswardana mengatakan, berdasarkan data trafik udara, kondisi ini disebabkan oleh tingginya angka kedatangan yang tidak sebanding dengan ketersediaan kursi pesawat yang ada. Kalau dilihat dan dicermati, memang banyak berita yang bilang bahwa tiketnya itu susah dan memang banyak yang mengalami kesusahan untuk mencari tiket secara istilahnya
secara dadaan gitu ya untuk menuju ke Banjarmasin utamanya. Namun dapat dilihat kalau secara ini kami melihatnya dari sisi traffic, walaupun periode angkutan lebaran sudah selesai, tetapi komposisi antara kedatangan dan keberangkatan itu memang saat ini memang masih banyak kedatangan. Salah seorang penumpang, Petrus Tatang Krestanto, mengaku tidak menemukan kendala berarti karena tiket pesawat telah dipesan sudah jauh-jauh hari sebelum kepulangan ke Kalimantan. Kalau saya pribadi belum ngalamin, cuma tadi dari teman-teman di pesawat ada juga yang ngalami sih kesulitan untuk beli tiket. Tapi kalau yang dialami saya sih enggak ada. Lancar aja. Berarti kan sudah merencanakan terlebih dahulu lah sebelum Iya. 1 minggu sebelumnya. Kondisi sulit tiket ini hanya terjadi untuk arus masuk. Bagi warga yang ingin berangkat keluar dari Banjarmasin, tiket dilaporkan masih tersedia dengan mudah di berbagai maskapai. Warga pun diimbau untuk merencanakan perjalanan jauh-jauh hari atau mempertimbangkan modal transportasi alternatif seperti jalur laut jika kapasitas udara masih terbatas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kumpulkan para pemilik pangkalan gas LPG 3 kg. Kegiatan turut dihadirkan dari Pertamina serta Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan. Kegiatan yang berlangsung Selasa 7 April ini, para pemilik pangkalan dikumpulkan karena harga LPG 3 kg di Hulu Sungai Selatan di tingkat pengecer dalam beberapa waktu terakhir telah mengalami kenaikan harga yang signifikan. Padahal harga dari Pertamina ke pangkalan tetap normal, yakni Rp18.500 per tabung. Dan para pengecer kembali menjualnya seharga Rp22 hingga Rp23 per tabung. Namun untuk saat ini, setelah Lebaran Idul Fitri, para pengecer menjual dengan harga melebihi Rp30.000 per tabung. Menurut beberapa informasi, kenaikan harga ini salah satunya dipicu karena ada oknum pemilik pangkalan yang menjual keluar daerah agar lebih banyak mendapatkan keuntungan. Karena itulah, pada kegiatan ini para pemilik pangkalan dikumpulkan dan diberi edukasi agar jangan sampai hal itu terjadi karena sangat merugikan masyarakat bahkan bisa bersentuhan dengan hukum. Jadi ada informasi dari masyarakat, harga tinggi dan sebagainya. Di kegiatan inilah kita diskusi dengan mereka. Nah, bagaimana sebabnya jadi harga bisa tinggi itu. Ya. Untuk harga sendiri gimana nih Pak saat ini? Kebetulan kami selalu monitor Pak untuk harga gas LPG ini. Kemarin sebelum hari raya sampai hari raya berapa minggu kemarin aman Pak, harganya memang masih sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi pada hari-hari terakhir ini memang ada sedikit kenaikan, yaitu kita diskusi dengan agen dan pangkalan sebab-sebab yang terjadinya harga naik itu. Ya itu pada hari ini kita gali ke pangkalan dan agen karena dari Pertamina sendiri untuk gas LPG itu untuk kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalami pengurangan. Ya, jadi terkait distribusi keluar daerah ya, itu kami berkoordinasi dengan pemerintah kota, nanti akan melakukan cross check ulang ya Pak ya. Karena sejauh ini kami dari Pertamina belum mendapatkan data-data tersebut seperti itu. Pihak Pertamina juga mengungkapkan, kuota dan distribusi LPG 3 kg ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Maret 2026 berlangsung lancar bahkan 13%, sudah melebihi target dari yang diberikan oleh pemerintah. Sedangkan terkait informasi tentang adanya pemilik pangkalan yang menjual keluar daerah, dari Pertamina dan pihak terkait lainnya juga terus mencari tentang kebenarannya. Jika memang ditemukan, maka akan dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.
Saudara, Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Wali Kota Banjarmasin lakukan pertemuan dengan warga yang melakukan gugatan Citizen Lawsuit atau CLS terkait penanganan banjir dan tata kelola sungai di Kota Banjarmasin. Dari pertemuan, sepakati roadmap penanganan banjir dan gugatan Citizen Lawsuit tidak dilanjutkan. Jelang berakhirnya batas waktu somasi atas gugatan warga atau Citizen Lawsuit CLS terkait tata penanganan banjir dan penataan sungai di Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR gelar audiensi bersama para penggugat dan stakeholder terkait di Balai Kota Banjarmasin. Audiensi ini sebagai upaya klarifikasi dari pemerintah terhadap penggugat atas kebijakan dan penanganan banjir yang dipersoalkan dalam Citizen Lawsuit. Pemko Banjarmasin berkomitmen untuk menindaklanjuti beberapa usulan dengan menjalankan roadmap penanganan limpahan air di Kota Banjarmasin dari hulu hingga ke hilir, membuat peraturan dan perwali dalam mengatasi masalah sungai. Nah, jadi insya Allah kami akan menindaklanjutinya lagi dari beberapa hal yang disampaikan untuk beberapa poin yang disampaikan, yaitu roadmap ke depannya seperti apa, terus juga peraturan dan perwali yang harus dibuat, penegasannya seperti apa dalam mengatasi sungai yang ada di Kota Banjarmasin, dan beberapa hal yang lainnya ya dalam pembangunan di Kota Banjarmasin. Salah satu penggugat Citizen Lawsuit Subhan Syarif mengatakan pertemuan menyepakati 4 poin. Masing-masing pembuatan roadmap penanganan pelimpahan air di Kota Banjarmasin, perbaikan lingkungan Banjarmasin seperti normalisasi sungai, perbanyak area resapan rawa dan mengoptimalkan lahan gambut secara bertahap oleh Pemko, serta pengusulan dibentuknya kembali dinas sungai. Secara prinsip sebenarnya tidak ada lagi kita melakukan ke arah untuk Citizen Lawsuit-nya, tuntutannya, karena tadi kita bersepakat dengan Pak Wali dan timnya, dengan Ketua Dewan termasuk tadi, bahwa langkah-langkah yang kami usulkan itu akan diperdalam lagi sehingga itu dijadikan sebagai rujukan atau kesepakatan bersama untuk menangani persoalan banjir atau calap di Kota Banjarmasin. Jadi Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fahruri mengapresiasi kepedulian masyarakat dan masukan untuk Kota Banjarmasin dalam penataan dan penanganan banjir. DPRD berharap roadmap penanganan banjir dan penataan sungai sudah diumumkan pada hari jadi ke-500 tahun Banjarmasin pada bulan September mendatang. Sementara itu, Saudara, roadmap penanganan banjir dan penataan sungai sebagai kesepakatan dengan sejumlah penggugat dalam Citizen Lawsuit dengan pemerintah Kota Banjarmasin harus membuat perencanaan dan penataan secara komprehensif. Salah satunya penataan kawasan bantaran sungai dari hunian. Aktivis lingkungan yang juga Ketua LSM Gerakan Jalan Lurus atau GJL Kalimantan Selatan, Anang Rosadi Adenanci, mendukung rencana roadmap penanganan banjir yang akan dibuat, di mana roadmap ini sebagai kesepakatan antara Pemko Banjarmasin dan warga kota yang tergabung dalam Citizen Lawsuit yang sebelumnya menyampaikan notifikasi somasi kepada Pemko Banjarmasin. Menurut Anang Rosadi, roadmap sangat penting sebagai peta jalan kebijakan dengan memuat penataan kawasan bantaran sungai agar bebas dari hunian. Karena ini yang menjadi salah satu problem Kota Banjarmasin. Di Japri Janjam sini saja tidak terurus. Nah, yang bisa dilakukan wali kota sekarang adalah ini harus melakukan relokasi habis-habisan terhadap orang-orang yang ada di bantaran sungai atau di atas sungai itu. Tidak ada jalan lain, tanah pemerintah banyak, duit memungkinkan. Kenapa itu tidak dilakukan? Ini hanya soal keberanian daripada pemerintah untuk melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan masyarakat, lalu dilakukan oleh pemerintah perbaikannya. Itu yang harus dilakukan. Tidak ada jalan lain terhadap kota ini. Tidak bisa kamu. Menurut Anang Rosadi, sejumlah kawasan di Banjarmasin masih banyak terdapat hunian di bantaran sungai yang belum dibebaskan. Padahal penyempitan dan pendangkalan sungai sangat berkontribusi terhadap banjir akibat fungsi sungai yang semakin menurun.
Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Meski belum mengeluarkan surat edaran resmi terkait kebijakan bekerja dari rumah atau work from home, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR memastikan ikuti arahan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan WFH setiap hari Jumat. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR pastikan ikuti arahan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN. Penerapan kebijakan WFH tidak berlaku untuk para ASN Pemkot Banjarmasin. Kebijakan penerapan WFH akan menyesuaikan skema baru agar tetap berjalan efektif dan tidak mengganggu pelayanan publik. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin akan menginstruksi kepada PLT Sekda Kota Banjarmasin untuk selanjutnya diserahkan kepada para kepala SKPD dan kepala bagian untuk menata dan mengawasi mekanisme penerapan WFH. Penerapan WFH akan dilaksanakan setiap hari Jumat secara bergantian. Anak ini kita minta Kadis SKPD atau Kadis sendiri itu yang akan mengawasi bahwa WFH bukan berarti untuk jalan-jalan ya, tapi di rumah monitor pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh mereka. Nah, jadi saya serahkan ke kepala dinas yang menata dan mengatur mereka untuk bisa yang mana berkantor, yang mana yang harus WFH di rumahnya atau di masing-masing rumahnya. Termasuk sanksinya apa? Wali Kota Banjarmasin berharap agar para ASN yang bekerja pada hari Jumat menggunakan transportasi ramah lingkungan dan menganjurkan menggunakan transportasi umum atau menyesuaikan sebagai bagian dari efisiensi energi. Sementara untuk sanksi pelanggaran selama penerapan WFH akan menggunakan aturan dan regulasi sesuai status kepegawaian. Fenomena urbanisasi pasca Lebaran sebagai salah satu aspek penting dalam migrasi penduduk di Kota Banjarmasin. Puluhan warga pendatang tercatat telah mengajukan perpindahan domisili untuk pengajuan mendapatkan KTP Banjarmasin. Fenomena urbanisasi musiman pasca Lebaran terus berulang setiap tahun. Fenomena klasik ditandai arus balik tidak hanya diwarnai dengan kembalinya para perantau ke kota, namun hadirnya pendatang baru yang terus meningkat setiap tahun. Tahun 2025 terdata 21.046 jumlah warga masuk dan 26.714 jumlah warga keluar. Urbanisasi di Kota Banjarmasin masih bersifat dinamis. Menurut Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disduk Capil Kota Banjarmasin, Rusida Lianti, terdata sebanyak 20 orang telah mengajukan perpindahan KTP ke Banjarmasin. Perpindahan ini berasal dari antar provinsi. Proses perpindahan domisili tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan. Terdapat prosedur administrasi wajib dipenuhi sebagai syarat utama bagi pemohon. Pemohon harus memiliki data surat pindah dari daerah asal. Pasca Lebaran kemarin memang untuk perpindahan penduduk meningkat. Pada dasarnya kan kalau untuk perpindahan penduduk itu bersifat dinamis. Jadi posisinya itu bergerak sesuai dengan kebutuhan. Kadang ada kebutuhan pekerjaan, pendidikan atau lainnya kayak gitu. Cuman posisinya ketika perpindahan penduduk pasca Lebaran itu meningkat. Terdata di tempat kami untuk yang masuk Banjarmasin antar provinsi ada 20 orang. Ada sekitar 20 orang kayak gitu. Jadi untuk antar provinsi. Peningkatan jumlah urban di Kota Banjarmasin pasca Lebaran bersifat dinamis sesuai dengan data DKP untuk ekspos. Pendataan masyarakat pendatang biasanya dilaksanakan secara langsung melalui aplikasi Disduk Capil. Saudara, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Laporan hari ini akan disampaikan oleh Bribtu Wiwin Musdani Silpa dari Satlantas Polres Tanah Bumbu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polantas dan salam presisi. Dengan saya Bribtu Wiwin, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Bumbu, pada hari ini Selasa tanggal 7 April 2026. Saat ini saya berada di Jalan Raya Serongga, tepatnya di depan Mako-Polres Tanah Bumbu, Polda Kalimantan Selatan. Dan untuk situasi arus lalu lintas masih didominasi baik roda 2 maupun roda 4, terpantau ramai lancar, aman terkendali. Dan kami tambahkan juga berdasarkan aplikasi IRSMS di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu, per minggu ini tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
Untuk itu, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4 dan selebihnya, agar selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Bribtu Wiwin. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Puluhan hektar lahan jagung digarap. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional terus digalakan di berbagai daerah. Di Banjarbaru, sinergi antara Polri dan kelompok tani berhasil memperluas lahan jagung hingga puluhan hektar di Kelurahan Sungai Ulin. Kegiatan penanaman jagung dilaksanakan di Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru. Di atas lahan seluas 11 hektar, personil kepolisian Polsek Banjarbaru Utara bahu-membahu bersama warga untuk memastikan proses tanam berjalan maksimal. Hingga saat ini, total lahan yang dikelola telah mencapai 30 hektar, dengan potensi pengembangan mencapai 50 hektar ke depan. Proses ini tidak hanya soal tanam-menanam, namun juga pendampingan penuh dari hulu hingga hilir. Kapolsek Banjarbaru Utara AKP Yuwono mengatakan, setelah berhasil panen, lahan jagung seluas 6 hektar, pihaknya bersama petani kembali menanam jagung di lahan yang lebih luas. Tidak hanya sampai penanaman, pihaknya juga melakukan pendampingan dari perawatan hingga pendistribusian hasil panen. Ya, pagi ini kita melakukan tanam jagung kurang lebih 11 hektar. Setelah kemarin panen 6 hektar, ya hari ini tanam 11 hektar, ya lahan yang kemarin kita bulldozer lagi sehingga tidak ada lahan tidur, jadi berkesinambungan. Ya petani motivasinya sangat luar biasa terus menanam jagung. Ya, tentu setelah tanam kita melakukan pendampingan, pengawalan kepada kelompok tani, nanti kita lakukan pengecekan mulai pertumbuhan, kemudian sampai panen, kemudian sampai nanti kita kirim ke Bulog. Ya. Oh, berarti full pendampingan semua? Iya, betul, pendampingan terus supaya petani tetap semangat untuk swasembada pangan. Sementara kelompok Tani Makmur Subur Nur Halim mengaku sangat terbantu dengan adanya pendampingan dari Polri dan dinas terkait. Mulai dari bibit, pupuk, sampai cara menangani hama semua diarahkan. Untuk pendampingan saya rasakan sangat-sangat bagus karena dari proses tanam sampai panen itu sangat didampingi terus. Misalkan hari ini sudah umur sekian, Pak, ini harus segera pupuk. Nah, misalkan ada hamanya, Pak, ini minta disemprot. Nah, itu Pak. Penjualannya sendiri gimana nih Pak? Untuk penjualan, alhamdulillah lancar Pak. Habis terjual semua. Dari pihak Polri membantu memasarkan ke Bulog. Selain bantuan bibit dan pupuk, dukungan alat mesin pertanian seperti jonder juga dikerahkan. Di samping itu, melalui kepastian pasar ke Bulog yang difasilitasi Polri, diharapkan kesejahteraan petani lokal di Sungai Ulin terus meningkat, seiring dengan meluasnya lahan produksi jagung di wilayah ini. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar evaluasi dan monitoring internal Kabupaten Layak Anak tahun 2026. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Banjar mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar evaluasi dan monitoring internal Kabupaten Kota Layak Anak tahun 2026.
Kegiatan dibuka langsung Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al-Habsyi dan diikuti perangkat daerah terkait instansi vertikal serta pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak merupakan amanat yang harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan koordinasi serta evaluasi untuk memastikan program berjalan optimal. Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemkab Banjar berharap implementasi Kabupaten Layak Anak terus meningkat. Emonep hari ini adalah untuk menyampaikan kepada seluruh stakeholder, termasuk gugus tugas, capaian kita di dalam inputan instrumen KLA. Karena semua implementasi ada di setiap OPD, sehingga untuk pemenuhan klaster-klaster Kota Layak Anak atau Kabupaten Layak Anak itu hari ini kita sampaikan. Jadi mereka sudah bekerja di masing-masing OPD dan juga gugus tugas sebagai sekretariat itu hari ini menyampaikan hasil progres yang sudah dilakukan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari bidang pemenuhan hak anak DP3A Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat, dinas terkait akan menggelar rapat koordinasi untuk merumuskan langkah konkret, diantaranya melalui pendampingan sekolah ramah anak, serta edukasi kepada orang tua. Universitas Lambung Mangkurat kembali menggelar pengukuhan profesi insinyur yang diikuti oleh 196 lulusan. Hal ini membuktikan bahwa ULM memperkuat jajaran tenaga ahli teknik di tanah air. Upaya memperkuat tenaga ahli teknik ditujukan oleh Universitas Lambung Mangkurat melalui pengukuhan profesi insinyur. Melalui pengukuhan profesi insinyur ini membuktikan komitmen ULM dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikasi resmi. Rektor ULM Profesor Ahmad Alim Bahri mengatakan, dengan lulusan profesi yang dikukuhkan ke depannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan kerja masing-masing. Adalah merupakan yang ke-16, lalu kemudian jumlahnya 196 orang yang difokuskan pada hari ini dan mudah-mudahan ke depan semakin banyak. Ini adalah bahwa seluruh program studi pendidikan profesi yang ada di ULM dapat membenahi diri, lalu kemudian dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sebagainya, sehingga semakin banyak yang tertarik dari berbagai negara untuk pendidikan profesi insinyur di Universitas Lambung Mangkurat. Eksistensi profesi insinyur di ULM kini kian meluas, dari Kalimantan hingga mancanegara. Koordinator Wilayah PI Darmansat Citradi menyebut, pengukuhan ini menjadi upaya penting dalam penguatan profesi insinyur yang terus dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang mana sarjana teknik tidak bisa langsung berpraktek. Ada dua hal yang harus dipenuhi oleh sarjana teknik ketika mereka lulus. Yang pertama adalah mengikuti pendidikan profesi insinyur yang hari ini telah dilakukan pengukuhan. Dan yang kedua adalah pemenuhan surat tanda registrasi insinyur. Jadi jika dua ini tidak terpenuhi, maka sarjana teknik tidak memenuhi persyaratan untuk berpraktek. Dengan bertambahnya tenaga profesi insinyur ini, diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan infrastruktur baik di regional Kalimantan maupun nasional, serta memperkokoh ULM sebagai institusi pendidikan khususnya di Banua. Kodim 1010 Tapin lakukan groundbreaking pembangunan jembatan perintis Garuda yang berada di kawasan terpencil Desa Sawaja. Jembatan perintis Garuda ini nantinya dapat menggantikan jembatan milik warga yang saat ini sudah rusak berat. Setelah bertahun-tahun, masyarakat Desa Sawaja menggunakan jembatan kayu ulin yang saat ini sudah mulai rusak. Namun, kini Kodim 1010 Tapin akan membangun jembatan baru permanen yang diberi nama Jembatan Perintis Garuda. Terlebih, akses jembatan ini satu-satunya infrastruktur milik masyarakat daerah pesisir Desa Sawaja menuju desa lainnya. Dengan harapan, jembatan ini dapat mempermudah mobilitas warga, baik itu menuju sekolah
ataupun ke lahan pertanian. Dandim 1010 Tapin Letkol Infanteri Dimas Yamaputra mengatakan, dibangunnya jembatan ini karena jembatan yang lama sudah tidak layak lagi digunakan. Begini, hari ini kami dari Kodim di sini juga hadir. Di sini adalah Kolonel PJ Setiawan, Kasih Korem, juga hadir dari Banjarmasin, serta Bapak Zainal Abidin, asisten pemerintah mewakili Bapak Bupati. Kami dari Kodim pada hari ini melaksanakan groundbreaking untuk jembatan Garuda. Jadi jembatan ini memang menjadi petunjuk dan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk menjangkau di seluruh wilayah-wilayah yang memang di seluruh Indonesia. Jadi penerima manfaatnya diutamakan adalah mencapai untuk masyarakat serta anak-anak sekolah yang dengan adanya jembatan ini bisa memudahkan untuk transportasi maupun perjalanan mereka menuju tempat tujuan masing-masing. Kemudian proses ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Jadi anggarannya langsung dari pemerintah pusat. Kami dari TNI hanya melaksanakan bertugas sebagai pengkonstruksi atau pembangun jembatannya saja. Waktu pengerjaan yang kurang lebih sekitar 30 hari. Kita harapkan nanti di akhir April jembatan ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Mungkin ada tambahan dari Pak Jawan maupun dari Pak Jenas. Terus yang mengerjakan lagi mengerjakan dari Untuk yang mengerjakan nanti ada konsultan yang dari TNI ada Pak. Kemudian dari juga kami melibatkan masyarakat. Jadi kami berharap dalam proses pembangunannya ada kolaborasi antara TNI dengan masyarakat. Untuk proses pengerjaannya sendiri ditargetkan akhir bulan April rampung dibangun, sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Saudara, prestasi membanggakan berhasil diraih Kabupaten Tapin dalam penanganan kasus kemiskinan ekstrim. Tapin berhasil meraih peringkat kelima se-Indonesia yang terendah, yakni hanya 0,10%. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tapin hanya tersisa 0,10% atau terbaik pertama tingkat kabupaten se-Indonesia dan urutan kelima kabupaten kota se-Indonesia. Dari data tersebut, Tapin berada di bawah kota Pontianak dengan persentasi 0,10%, kota Bontang dengan persentasi 0,09%, kota Balikpapan dengan persentasi 0,8%, dan kota Palangkaraya dengan persentasi 0,7%. Untuk mencapai hasil tersebut, berbagai program dijalankan pemerintah daerah dengan pendekatan yang terarah, mulai dari pengurangan beban pengeluaran masyarakat, penurunan kantong-kantong kemiskinan, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Bupati Tapin Yamani mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya agar angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Tapin hingga menjadi zero atau tidak ada lagi. Salah satunya dengan berbagai program seperti program bedah rumah dan bantuan pinjaman untuk UMKM. Kita Kabupaten Tapin untuk penanganan kemiskinan kita mendapatkan peringkat 1 nasional untuk kabupaten. Alhamdulillah. Nah ini tidak lepas terkait dengan 13 program. Pertama dengan program bedah rumah, juga dengan program kesehatan yang gratis, dan juga dalam artian penanganan atau pelaksanaan program-program yang lain. Ini tidak lepas dari 13 program, insya Allah. Dengan capaian ini, Tapin tidak hanya mencatat prestasi di atas kertas, tetapi juga menunjukkan bahwa kerja terukur dan kolaboratif mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok Rabu 8 April 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Ruth Mandasari dari Stasiun Meteorologi Samsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi bersama saya Ruth Mandasari dalam update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari Rabu 8 April 2026. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiran dinamika atmosfer esok hari pada lapisan 3000 feet, terdapat sirkulasi siklonik di wilayah barat daya Selat Sunda dan wilayah Laut Banda yang menyebabkan adanya belokan angin yang memanjang di wilayah Pulau Jawa hingga Laut Jawa Selatan Kalimantan Selatan dan juga di perairan utara Nusa Tenggara Timur. Hal ini mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah tersebut.
Sementara untuk kondisi angin di sekitar wilayah Kalimantan Selatan, dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 11 knot. Berikut untuk kondisi umum pada esok hari di wilayah Kalimantan Selatan. Yang pertama untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan antara 9 hingga 28 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara antara 60 hingga 99%. Untuk perakiraan cuaca pada pagi esok hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Pada malam hari potensi hujan masih terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan perlu diwaspadai terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, khususnya ada di wilayah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan wilayah sekitarnya. Sedangkan pada dini hari secara umum kondisi cuaca cenderung membaik menjadi cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat wilayah dengan potensi hujan ringan, yakni ada di sebagian wilayah Kalimantan Selatan, bagian utara, dan di bagian timur. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan selatan Kalimantan berada pada kategori tenang hingga rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun harap diwaspadai bagi perahu nelayan dan juga kapal tongkang terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 meter di wilayah perairan tanah laut. Kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim saat memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, yang ditandai dengan perubahan cuaca dari panas terik secara tiba-tiba menjadi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang dalam durasi singkat. Kami juga menghimbau untuk waspada terhadap potensi angin kencang, puting beliung, dan hujan es yang dapat terjadi, serta menggalakkan kegiatan gerakan memanen air hujan untuk mengantisipasi musim kemarau. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses melalui aplikasi Info BMKG atau bisa juga melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, sebanyak 110 pelajar sekabupaten Tapin ikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Panitia pastikan seluruh pelaksanaan seleksi berjalan secara transparan tanpa adanya titipan. Selama seminggu ke depan, sebanyak 110 pelajar putra dan putri sekabupaten Tapin dari jenjang SMA sederajat ikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Seleksi dimulai dari tes wawasan kebangsaan yang dilakukan secara daring menggunakan gawainya masing-masing. Para peserta menjawab 20 soal dalam waktu 1 jam. Kemudian dilanjutkan tes kesehatan, tes parade, peraturan baris berbaris, kesamaptaan, dan tes kepribadian. Pihak panitia pastikan seluruh rangkaian seleksi berlangsung secara transparan, tanpa adanya kecurangan dan tanpa titipan. Pelatih Paskibraka Ahmad Syarnobi mengatakan, pihaknya memastikan seleksi tanpa titipan, dan yang terbaik akan dipilih menjadi Paskibraka. Harus benar-benar yang terbaik, harus benar-benar yang berpotensi, agar nanti ke depannya menjelang hari jadi Republik Indonesia yang ke-81 dapat menunjukkan yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya yang menurut saya sudah lebih baik. Saya pastikan tidak ada titipan karena hari ini makin ketat dengan seleksi yang mana diputuskan langsung juga serta dari pusat penilaian yang langsung dikeluarkan
agar dapat melihat berapa kemampuan dan nilai-nilai dari adik-adik yang mengikuti seleksi ini. 3 pasangan terbaik dalam seleksi akan diikut sertakan dalam seleksi paskibraka tingkat provinsi dan nasional. Olahraga domino atau Orado Kabupaten Hulu Sungai Selatan gelar kejuaraan tingkat kabupaten. Kegiatan diikuti oleh ratusan peserta dari 39 tim. Permainan domino yang sudah lama menjadi permainan favorit dalam setiap kegiatan di masyarakat, kini telah resmi menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan baik di tingkat kabupaten hingga nasional. Untuk menjaring dan mencetak atlet domino berkualitas di daerah, Orado Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menggelar kejuaraan domino tingkat kabupaten yang berlangsung di Aula Pendopo Wakil Bupati sejak tanggal 3 hingga 5 April 2026. Di mana para kejuaraan ini dibagi dalam 2 kategori, yakni kategori junior usia 14 hingga 18 tahun dengan jumlah 6 tim, serta kategori senior usia 19 hingga lanjut usia dengan 32 tim. Setiap tim terdiri dari 3 pemain, yang terdiri dari 2 pemain inti dan 1 pemain cadangan. Perbedaannya itu kalau untuk Orado ini itu dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan oleh Orado, sedangkan untuk permainan biasa itu dimainkan oleh peraturan. Cuman peraturan itu misalkan kita memplah atau beradu, kalau di sini kan beradu, kalau di permainan kampung itu diplah. Nah itu permainan sudah jauh berbeda. Misalkan di sini kalau kita memplah itu hitung poin antara kanan kiri, siapa yang menangkan itu yang mendapatkan poin. Cuma kami sangat bangga ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ada Orado ya lah, langsung lomba lah. Cabang juga lah. Di mana ramainya bentuk main domino lawan ini? Menang kita di benua, sensasi menghendaknya. Ya lah deh. Mode sinyal. Pada kejuaraan ini, tim yang menjadi juara pada kategori junior dan senior akan mewakili Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kejurprov Domino Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru pada 19 April 2026 mendatang. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Saudara, setelah ini kami akan menyampaikan informasi seputar Kalimantan yang kami rangkum dalam segmen Lintas Borneo. Ya saudara, upaya pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menertibkan lapak di sekitar Puskesmas Sangatta Utara belum membuahkan hasil. Penyerahan surat teguran kepada para pemilik lapak gagal dilaksanakan di tengah perbedaan klaim kepemilikan lahan yang kini masih menjadi sengketa. Rencana pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyerahkan surat teguran terhadap pemilik lapak di setiap Puskesmas Sangatta Utara belum membuahkan hasil. Pemerintah berpegang pada putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dengan memberikan peringatan kepada setiap pihak yang menguasai, menyewakan, atau memanfaatkan tanah dengan cara tidak sah untuk menghentikan kegiatan, membongkar bangunan, dan mengosongkan lahan. Dengan gagalnya penyerahan surat itu, Satpol PP akan melapor ke tim koordinasi penertiban aset milik Pemkab Kutim. Sembari menyerahkan surat teguran, pihaknya akan melakukan pendataan jumlah lapak yang berdiri di sekitar puskesmas. Kita saksikan bersama bahwa hasilnya mungkin ini dipending untuk surat teguran itu, karena dari pihak ahli waris meminta bahwa ada pertemuan. Nah, jadi mungkin kita ulang kembali nanti mungkin. Namun hasilnya nanti dari pertemuan ini kita akan sampaikan kepada pimpinan tertinggi, dalam hal ini asisten selaku ketua tim dari penertiban ini, langkah apa yang harus dilakukan.
Sementara itu, Hengki Abdullah yang mengklaim ahli waris lahan menyebut keputusan Pengadilan Negeri Samarinda belum berkekuatan hukum sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan di lahannya. Lain ingkrah. Nah, itu bahasa hukumnya, NO itu bahasa hukumnya, net of leak bahasa Belanda itu, jadi gugatannya itu tidak diterima, kurang pihak aja, bukan ingkrah kemenangan, bukan. Nah, saya sudah konsultasi juga di pengadilan. Nah, itu NO itu bukan berarti pemerintah bisa mengucurkan dana di sini untuk proyek. Nah, saya sudah ada pengacara, itu bisa difoto. Kita mungkin insya Allah nanti akan melakukan gugatan ulang. Hengki Abdullah menegaskan pemerintah harus menyiapkan legalitas yang jelas. Pihaknya juga telah menyiapkan kuasa hukum untuk melakukan penuntutan balik. Gunawan dari Kutai Timur melaporkan. Penertiban parkir di beberapa ruas jalan di kota Samarinda pada Sabtu malam diwarnai protes warga setelah kendaraannya ditindak petugas. Keberatan muncul karena pemilik mobil merasa telah parkir sesuai marka, namun petugas menegaskan penindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Penertiban parkir di Jalan Diponegoro Samarinda Sabtu malam diwarnai protes warga setelah mobilnya digembosi dan ditempeli stiker larangan parkir. Pemilik kendaraan mengaku keberatan karena merasa telah parkir sesuai marka. Situasi sempat memanas namun akhirnya mereda setelah yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf. Petugas tetap menegaskan penindakan dilakukan sesuai dengan aturan. Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota Samarinda Duri menjelaskan penertiban menyasar kendaraan yang parkir menginap tanpa izin aktif. Menurutnya, kesalahpahaman kerap terjadi karena warga mengira parkir di dalam marka sudah cukup. Padahal, aturan juga mengatur durasi parkir menginap. Protesnya warga tadi kan menganggap mereka karena menganggap sosialisasi, padahal sudah 3 tahunan lebih kami sosialisasi. Kami mulai tahun 2023, ini sudah 2026. Jadi mereka menganggap parkir sudah pas di marka parkirnya, lurus kan, kenapa masih digembosi? Masih digembosi. Padahal bukan itu ceritanya. Penindakan kami bukan yang itu. Penindakan kami adalah parkir yang menginap. Ternyata dia tidak ada parkir berlangganan menginap. Makanya kami tindak. Dalam operasi itu, 9 kendaraan ditindak di ruas Jalan Diponegoro, Hidayatullah, dan Panglima Batur, Kota Samarinda. Batas parkir menginap ditetapkan pukul 22 hingga 7 WITA. Dishub berharap masyarakat lebih tertib termasuk menyediakan garasi pribadi dan tidak menggunakan badan jalan sebagai parkir permanen demi kelancaran lalu lintas. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kalimantan Selatan hari ini. Dan demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Lani Wardana atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.